Jika kita membahas kota yang satu ini, pasti seluruh orang Indonesia sudah tahu kota yang sangat terkenal ini. Ya, karena Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, yang banyak terdapat gedung-gedung tinggi dan menjadi pusat pemerintahan saat ini. Namun, sudah tahukah Anda mengenai sejarah dan budaya kota ini? Dan di mana saja tempat wisata andalan untuk kita jalan-jalan ke kota ini? Dan beberapa santapan kuliner lezat yang dapat Anda coba jika jalan-jalan ke kota Jakarta. Pada tahun 397 sampai 1527, wilayah yang saat ini disebut Jakarta masih bernama Sunda Kelapa dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Hindu. Kemudian pada tahun 1527, Pangeran Fathahilah dari Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Pergantian nama tersebut diperkirakan terjadi pada tanggal 22 Juni, yang kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Jadi Kota Jakarta. Jayakarta mengalami perubahan nama menjadi Batavia saat VOC menguasai wilayah ini pada tahun 1619. Dalam sejarahnya, nama Batavia mempunyai masa hidup yang sangat lama, yakni hingga 3 abad lebih, yaitu tahun 1619 sampai 1942. Saat pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942, nama Batavia diganti menjadi Jakarta atau Jakarta Tokubetsu Shi. Barulah setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, nama Jakarta tetap dipakai dengan meninggalkan nama Jepangnya. Pada periode Kerajaan Tarumanegara, Jakarta yang masih menggunakan nama Sunda Kelapa tumbuh menjadi sebuah kota pusat perdagangan. Menurut kesaksian para musafir Portugis, Sunda Kelapa dipimpin oleh pejabat-pejabat tinggi seperti Tumenggung, Sang Adipati, dan Syah Bandar. Kelimpahan hasil perdagangan itulah yang memikat bangsa Portugis di Malaka untuk membangun benteng di Sunda Kelapa. Namun, sebelum rencana itu berjalan, Pangeran Fathahilah lebih dulu merebut Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Perdagangan di Jayakarta pun semakin ramai hingga timbul persaingan di antara pedagang-pedagang Eropa, khususnya Portugis, Belanda, dan Inggris. Orang-orang Eropa tersebut saling berlomba untuk memperoleh konsesi dari penguasa setempat untuk mendirikan kantor dagang. Pada tahun 1619, Belanda memindahkan kantor Serikat Dagang VOC dari Banten ke Jayakarta. Setelah itu, Jayakarta diubah namanya menjadi Batavia dan dijadikan sebagai pusat kekuasaan Belanda di Indonesia. Batavia pun direncanakan dibangun menyerupai kota-kota di Belanda yang berbentuk blok dan masing-masing dipisahkan oleh kanal. Seiring berjalannya waktu, kota Batavia diperluas dan fasilitas perkotanya senantiasa ditambah. Pembentukan kota Batavia seringkali menyangkut kebutuhan untuk mendatangkan orang-orang dari berbagai bangsa untuk bekerja di sana. Upaya inilah yang dari awalnya telah menjadikan Batavia yang kemudian berkembang menjadi Jakarta sebagai suatu kancah percampuran bangsa. Pada tahun 1959, status kota Jakarta mengalami perubahan dari kota praja menjadi daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh gubernur. Kemudian pada tahun 1961, statusnya diubah menjadi daerah khusus ibu kota. Tidak heran jika di kota Jakarta terdapat banyak bahasa dan budaya, karena kota ini merupakan tempat orang-orang merantau untuk mencari nafkah dan sebagai pusat kota megapolitan di Indonesia. Daerah khusus ibu kota Jakarta dihuni oleh beberapa suku bangsa atau etnis antara lain Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan Bugis. Selain dari penduduk Nusantara, kebudayaan Jakarta juga banyak menyerap dari kebudayaan negara luar negeri seperti budaya Arab, Tiongkok, India, dan Portugal.
Suku asli kota Jakarta yaitu suku Betawi. Makin ke sini, suku Betawi sedikit tergeser oleh suku-suku pendatang. Akhirnya, sebagian suku Betawi ini menyebar keluar dari Jakarta ke wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Khawatir akan menghilangnya budaya asli suku Betawi, maka pemerintah setempat mendirikan cagar budaya di situ Babakan. Bahasa orang Jakarta adalah bahasa Betawi, namun dengan banyaknya berbagai suku kumpul di kota ini, maka sekarang bahasanya pun bercampur-campur. Ada juga yang sedang gaul saat ini adalah bahasa gaul anak Jaksel. Pada tahun 2018 silam, fenomena tersebut booming di kawasan Jakarta, lebih tepatnya Jakarta Selatan. Anak-anak muda Jaksel menggunakan bahasa Indonesia yang mereka campur dengan bahasa Inggris atau biasa disebut bahasa gaul anak Jaksel. Ada banyak event di area Jakarta, diantaranya yang pertama adalah Pekan Raya Jakarta. Acara Jakarta Fair ini berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran. Perhelatan ini digelar selama 1 bulan dari pertengahan Juni hingga Juli. Di acara ini ada berbagai pertunjukan musik, pameran, kios perbelanjaan, dan deretan kuliner khas Jakarta yang bisa dinikmati. Yang kedua, ada Jakarta Fashion Week. Bagi para pecinta fashion, event ini wajib dikunjungi. Ada banyak rancangan desainer ternama, baik dalam maupun luar negeri, yang memamerkan koleksi terbarunya di event ini. Pertama kali, event ini digelar pada tahun 2008 dan sekarang menjadi event tahunan terbesar di Jakarta. Kemudian, yang ketiga ada Jakarta International Film Festival. Event film terbesar di Jakarta ini digelar sejak tahun 1999. Tiap tahunnya selalu mengusung tema yang berbeda. Dalam event ini, para penikmat dan pelaku industri perfilman dari berbagai negara akan berkumpul. Biasanya event ini digelar di akhir tahun antara bulan Oktober sampai bulan Desember. Yang keempat, ada Java Jazz Festival. Khusus para pecinta musik jazz, wajib sekali mengunjungi acara tahunan ini. Java Jazz Festival setiap tahunnya digelar di bulan Maret dengan menghadirkan para musisi jazz di dalam maupun luar negeri. Bukan hanya musik jazz, bahkan aliran musik lainnya bisa dinikmati di event ini juga. Yang kelima, ada Jakarta Food and Fashion Festival. Acara ini termasuk salah satu program tahunan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan PT Summarecon Agung. Dalam panggung festival ini nantinya akan menghadirkan kombinasi berbagai macam kuliner dan fashion dalam satu karnaval. Di sini, para pengunjung juga bisa menikmati ragam acara atraktif seperti teatrikal, pesta kembang api, lomba maraton, dan lainnya. Sebenarnya ada banyak destinasi wisata jika kalian akan jalan-jalan ke kota Jakarta. Namun, kita akan bahas beberapa tempat yang terkenal dan asik buat jalan-jalan di kota Jakarta. Wisata sejarah di Jakarta yang sangat direkomendasikan, salah satunya adalah Museum Fathahillah. Sebetulnya, museum tersebut memiliki nama resmi yaitu Museum Sejarah Jakarta. Nama Museum Fathahillah lebih populer karena letaknya berada di Jalan Fathahillah. Sisi sejarahnya karena museum tersebut dulunya merupakan balai kota di zaman Belanda. Di Museum Fathahillah bukan hanya sekedar tentang barang-barang bersejarah saja. Para pengunjung juga bisa melihat penjara bawah tanah lengkap dengan rantai besinya sebagai saksi bisu kekejaman sebuah penjajahan. Jangan lewatkan juga untuk mengunjungi ikon dari DKI Jakarta ini, yakni Tugu Monas atau Monumen Nasional, yang merupakan tempat wisata dan juga rekreasi favorit sekaligus sebagai tempat wisata, edukasi, dan sejarah. Selain memiliki nilai historis yang tinggi, di sekitar Tugu Monas dikelilingi dengan taman yang cukup luas yang banyak dimanfaatkan pengunjung untuk berolahraga atau sekedar mengajak bermain anak-anak.
Dan berdekatan dengan Monas ada juga Masjid Istiqlal yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Kita bisa mengunjungi masjid yang berseberangan langsung dengan Katedral Jakarta yang menunjukkan betapa toleransinya kota Jakarta. Ada banyak tempat bermain yang sangat terkenal dan seru untuk kita jadikan destinasi berikutnya. Di antaranya yaitu yang pertama adalah Taman Impian Jaya Ancol. Terdapat wahana-wahana seru di dalamnya yang wajib kita kunjungi untuk uji adrenalin kita di sini. Serta masih ada tempat buat belajar seperti SeaWorld, ada juga pantai pasir putih dan beberapa rumah makan dan kafe pinggir laut yang cocok untuk kita bersantai. Kemudian yang kedua ada Taman Mini Indonesia Indah. Tempat ini adalah miniatur Indonesia. Kita dapat melihat contoh-contoh semua rumah adat yang ada di Indonesia dan ada pula peta Indonesia yang bisa kita lihat jika kita naik cable car di TMII. Kemudian yang ketiga ada Taman Satwa Ragunan. Bagi kita yang akan mengajak anak dan keluarga untuk melihat berbagai koleksi satwa dan fauna yang lengkap, kita dapat mengunjungi Taman Satwa Ragunan. Serta kita dapat santai-santai di area pepohonan di Ragunan yang jarang didapati di Jakarta, karena seluruh Jakarta didominasi gedung dan rumah-rumah yang mulai padat. Ini yang kita tunggu-tunggu. Tidak afdol rasanya jika jalan-jalan ke kota ini tidak mencoba kuliner dari kota Jakarta. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama adalah soto Betawi. Di Jakarta, siapa yang tak kenal soto Betawi? Kuah soto Betawi merupakan campuran santan dan susu yang memberinya cita rasa unik. Salah satu tempat paling terkenal untuk menyantap soto ini adalah Soto Betawi Haji Ma'ruf. Selain soto, di tempat ini kamu juga bisa mencicipi laksa dan sate Betawi yang terkenal lezat. Soto Betawi Haji Ma'ruf berada di komplek Taman Ismail Marzuki, tepatnya Jalan Cikini Raya nomor 73. Yang kedua adalah laksa Betawi Asirot. Nikmati perpaduan sempurna antara kuah santan penuh rempah dan beraneka macam olahan lainnya seperti ketupat, tauge, daun kemangi, daun kucai, dan bawang goreng. Kalau rekan-rekan mau menyantap hidangan lezat ini, datang aja ke Laksa Betawi Asirot di Jalan Asirot, Kebayoran Lama. Berdiri sejak tahun 1978, makanan di tempat ini diracik turun-temurun. Di sini juga bisa memilih lauk tambahan seperti semur daging, empal, jengkol, tahu, tempe, kentang, dan telur. Kemudian yang ketiga ada kerak telur. Makanan satu ini wajib dicoba jika kita jalan-jalan ke Jakarta. Makanan yang terbuat dari telur bebek atau ayam ini dapat kita jumpai di sekitaran Monas dan sepanjang Jalan Benyamin Sueb di Kemayoran dengan harga yang murah meriah. Kemudian yang keempat ada nasi uduk Betawi. Makanan yang satu ini adalah sebuah santapan yang sangat umum. Setiap orang pasti punya nasi uduk dambaan sendiri. Tapi ada satu kedai di Jakarta yang pasti dicintai oleh para penikmat nasi uduk. Letaknya ada di Jalan Kebon Kacang Raya, Tanah Abang. Kedai yang bernama Nasi Uduk Ayam Goreng Zainal Fanani ini telah didirikan sejak tahun 1967. Berawal dari sebuah gerobak kecil, kedai ini telah melewati perubahan lokasi dan nama beberapa kali. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah di sini, yaitu kelezatan nasi uduk dan ayam gorengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini yang telah membahas tentang kota Jakarta. Sediakan waktu yang panjang Anda untuk dapat mengeksplor luasnya hutan beton kota metropolitan yang unik ini dan penuh cerita di dalamnya.